Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah, masih melanjutkan tentang hukum sholat berjamaah. Di bulan yang lalu sudah saya sampaikan hukum berjamaah bagi laki-laki ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Pendapat pertama, berjamaah bagi laki-laki adalah fardu ain. Ya, fardu ain bagi orang yang mendengar azan dan tidak ada uzur. Pendapat kedua, sholat berjamaah bagi laki-laki syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat sendirian tanpa ada uzur, menurut pendapat kedua tidak sah sholatnya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Tetapi pendapat ini termasuk pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah. Jadi karena lemah, jangan dijadikan pegangan pendapat kedua ini. Pendapat ketiga, fardu kifayah. Pendapat keempat, sunnah muakkadah. Itu adalah hukum berjamaah bagi kaum laki-laki. Ya, itu udah dibahas waktu itu. Sekarang hukmu sholatil jamaah linisa. Hukum sholat berjamaah bagi para wanita. Ya. La tajibu sholatul jamaah ala nisa bi ijma'il ulama, lakin yusra'u lahunnal jamaah ijmalan. Salat berjamaah, ya, bagi wanita tidak wajib. Dan ini sudah ijma, sudah sepakat seluruh ulama. Dari ulama mutaqaddimin sampai ulama mutaakhirin, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita tidak wajib berjamaah. Tetapi secara umum disyariatkan bagi wanita berjamaah. Ya, secara umum disyariatkan berjamaah. Nah, iwan fillah, wanita berjamaah ini terbagi atau ada dua, ya, ada dua macam. Wassalatul mar'ati fi jama'atin takunu ala naw'in. Jadi kalau wanita berjamaah ada dua macam. Yang pertama, anta atamma bimra'atin ukhra. Nih, wanita berjamaah kepada wanita yang lain. Ini ya, ini yang pertama.
Jadi anta atamma bimra'atin ukhra. Jadi wanita berjamaah kepada wanita yang lain. Wa hadza masyru'un li umurin salasah. Ini disyariatkan dengan 3 alasan. Alasan pertama, umumul ahadits al-mutaqaddimah fi fadli sholatil jamaah. Keumuman hadis-hadis yang telah lalu yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Sedangkan wal aslu anna nisaa saqaiqur rijal. Wanita itu merupakan belahan dari kaum laki-laki. Alasan kedua, adamu wurudin nahyi an sholatil mar'ah binisa. Tidak ada larangan, ya, sholatul mar'ah binisa. Seorang wanita mengimami para wanita, itu tidak ada larangan. Alasan ketiga, ya, adalah fi'lu badis sahabiyat. Sebagian sahabiyah ada yang melakukan, ada yang pernah mengimamin para wanita. Siapa? Kaum Salamah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Contohnya adalah Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Pertama diriwayatkan dari Ruwaithah al-Hanafiyah, ana Aisyata ammatahunna wa qamat bainahunna fi sholatil maktubah. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami para wanita, ya, dalam sholat wajib, dan beliau berdiri, ya, bainahunna, di antara mereka. Sedangkan dari Amr ad-Duhni, ya, dari Amr ad-Duhni, dari seorang wanita dari kaumnya, yuqalu laha Hujairah, yang dia dijuluki wanita itu dengan julukan Hujairah. Dari Ummu Salamah, annaha ammatahunna faqamat waston, bahwa Ummu Salamah pun pernah mengimami para wanita dan beliau berdiri di tengah. Nah, di sini wantilah beda. Kalau laki-laki berjamaah, imamnya ke depan, ya, ke depan. Tapi kalau wanita jadi imam untuk wanita yang lain, imamnya tidak ke depan, tapi imamnya itu sejajar dengan makmum, ya, sejajar dengan makmum, tapi posisi imam di tengah. Paham maksudnya? Nah, kalau ini, ya, pertama, nah, imam itu berarti di tengah adanya, jangan di samping sana, jangan di samping sana. Jadi sejajar dengan makmum, tapi posisi imam di tengah. Itu kalau, ya, wanita menjadi imam bagi wanita-wanita yang lain. Nah, kemudian yang kedua, ya, anta atamma birajulin. Seorang wanita berjamaah kepada laki-laki, ya. Nah, jadi berarti imamnya laki-laki sekarang. Sawaun itammat bihi wahdaha au ma'a jama'ati nisa au khalfa jama'ati rijal wa hada masyru'un kadalik. Nah, kalau wanita berjamaah kepada laki-laki, ya, gambarannya satu, ya, apanya, si wanita itu sholat di belakang laki-laki sendirian, atau wanita itu berjamaah kepada laki-laki bersama wanita-wanita lain, ya, atau wanita berjamaah kepada laki-laki itu di belakang jamaah laki-laki. Paham nggak, Pak? Ya, nah, kalau sendiri berarti kan, ya, bisa sendiri, banyak perempuannya itu, contohnya mungkin imamnya suaminya, ya, nah, makmumnya istrinya, berarti kan perempuan sendiri.
Atau mungkin sekarang dia imamnya si A, nah di belakangnya itu semua makmumnya perempuan. Ya mungkin ya bisa jadi suaminya, apa istrinya, mungkin ibunya, anaknya, semua perempuan di belakang. Atau ya perempuan berjamaah itu di belakang jamaah laki-laki. Nah ini yang banyak. Contohnya kalau sholat taraweh, ya bapak-bapak di depan, nah ibu-ibunya di belakang. Nah 3 gambaran ini semuanya disyariatkan. Ya boleh ini disyariatkan seperti ini. Hadis-hadis yang menunjukkannya cukup banyak. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sholaitu ana wa yatim fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi, yaitu Ummi Salamah khalfana." Kata Anas bin Malik, aku dan anak yatim sholat di rumahku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibuku yaitu Ummu Salamah, beliau adalah ada di belakangku. Ya, nah di sini kan Ummu Salamah berjamaah dan sendirian, ya Ummu Salamah berjamaahnya itu dan imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadis dari Ummu Salamah. Qalat Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallam ida salama qoma anisa'u hinna na yaqdi taslimahu wa yanqusuhu fi maqamihi yasiran." Alhamdulillah dulu ya kalau Nabi sudah salam, ya sudah salam sholatnya, itu para wanita berdiri duluan. Ya berdiri duluan. Sedangkan kalau Nabi tidak, tapi Nabi adalah duduk di tempat sholatnya, ya sebentar. Maksudnya begini, alhamdulillah. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu di zaman Nabi, para sahabiyah itu berjamaah kepada Nabi. Dan sahabiyah ini adalah di belakang ya jamaahnya para sahabat. Tapi ketika Nabi sudah salam, nah sahabiyah itu adalah berdiri duluan. Maksudnya pulang duluan. Kenapa pulang duluan? Ya tidak bareng, karena kalau bareng dengan kaum laki-laki nanti bisa tahlid, bisa campur antara laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan itu ya berdiri langsung mereka pulang, nanti bapak-bapaknya belakangan, sehingga tidak terjadi tahlid antara laki-laki dan perempuan. Nah ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa ya para wanita boleh berjamaah kepada laki-laki. Tapi di sini ada tanbihat, ada catatan. Ya, ada catatan yang perlu diketahui. Pertama, yajuzu ayyan faridah rajul bi zawjatihi aw ihda maharimihi ayusalli biha li'annahu yubahu lahu al-khalwah biha fi ghairi shalah. Boleh Pak seorang laki-laki ya berjamaah berdua sama istrinya atau salah satu mahramnya. Banyak kita ya di rumah, banyak kan kalau kita ada udzur tidak bisa ke masjid, kita berjamaah di rumah sama istri kita imamnya, istri kita makmumnya, atau salah satu mahram kita. Bisa saja mungkin ya makmumnya adalah ibu kita atau anak kita, ya atau kakak kita atau adik kita, itu diperbolehkan. Ya jadi laki-laki berdua sama perempuan, ya baik istrinya atau mahramnya. Ingat ya di sini mahram bukan muhrim. Masih banyak orang kita itu bilang ini siapa? Ini muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram, ya itu muhrim disebutnya. Ini mahram. Berarti boleh dong kita berjamaah ya berduaan sama mahram, boleh. Tapi perlu dipahami, mahram itu terbagi dua. Ada mahram mu'abbadan, ada mahram mu'aqqatan. Mahram mu'abbadan artinya wanita yang haram ditikah untuk selama-lamanya, permanen.
Itu disebutnya mahram mu'abadan. Kalau mahram mu'akotan, wanita yang haram ditikah sementara waktu. Ya, haram ditikahnya itu sementara waktu, tidak selama-lamanya. Ulang lagi. Jadi mahram itu ada dua. Ada mahram mu'abadan, ada mahram mu'akotan. Mahram mu'abadan yaitu wanita yang haram ditikah selama-lamanya. Nah, mahram mu'abadan ini penyebabnya ada tiga. Ya, mahram mu'abadan penyebabnya ada tiga. Pertama, bisa babi nasbin, karena ada hubungan nasab. Yang kedua, bisa babi rodoah, disebabkan persusuan. Yang ketiga, bisa babin musoharoh, disebabkan adanya pernikahan. Ulang ya, supaya kadang-kadang kita banyak orang yang nggak tahu mahram ini. Jadi sekali lagi, yang pertama ya, mahram mu'abadan itu penyebab pertama bisa babi nasbin, disebabkan ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Seperti mana ibu kita ke atas, maksud ke atas tuh ibu, nenek, buyut, ya, terus anak ke bawah, anak, cucu, cicit, terus. Ini namanya adalah mahram mu'abadan. Ya, kemudian banyak kakak kita, adik kita, baik banyakkan ya, pokoknya saudara kita, saudara baik seibu sebapak, atau saudara seibu saja, atau saudara sebapak saja, itu adalah mahram mu'abadah. Termasuk adalah ya, banyak amatun, kholatun, banyakkan ya, baik bibi dari bapak, bibi dari ibu. Yang termasuk bibi itu Pak bisa mencakup bude, itu ya, bude, apalagi bule, gitu kan ya. Itu adalah semuanya termasuk apa? Mahram mu'abadan. Keponakan ya, keponakan. Nah, itu adalah mahram mu'abadan. Nanti bisa, kalau kurang ini nanti bisa ditanyakan. Ini bisa babi nasbin namanya. Yang kedua, bisa babi rodoah, disebabkan adanya persusuan. Umpamanya, ikhwanilah ya, ini sebagai contoh ya. Umpamanya si A ini, si A menyusu ke si B. Ya. Nah, menyusu ke si B. Nah, si B yang menyusui si A. Nah, si B ini punya suami. Ya, kemudian si B ini punya anak laki-laki. Si B ini punya kakak laki-laki, punya adik laki-laki. Nah, maka si wanita, si A yang menyusu ke si B, maka si A mahram dengan suaminya si B, si A mahram dengan anak laki-lakinya si B, si A mahram juga dengan kakaknya, ya, dengan saudara. Nah, si B yaitu ibu yang menyusui. Nah, ini adalah disebutnya mahram bisa babi rodoa, mahram disebabkan adanya persusuan. Paham nggak? Tapi ada syarat. Mayoritas para ulama menyusunya itu khamsu rodoa, 5 kali penyusuan. Kalau belum 5 kali belum jadi mahram. Maksud 5 kali bukan 5 kenyotan, bukan. Tapi contohnya umpamanya ya, ini anak nangis ya, mungkin ibunya lagi pergi, lalu diambil, lalu disusuin, nah, sampai kenyang, berhenti, itu dihitungnya sekali namanya. Ya, nah kalau sampai 5 kali, maka ini menjadi mahram. Ya, itu disebut mahram ya, bisa babi rodoah. Yang ketiga, mahram bisa babil musaharah. Ya, mahram karena disebabkan adanya pernikahan. Contohnya ya,
Nah, sama mertua. Nah, kita ini Iwan Pila dengan mertua itu mahram mu'abadan. Maka antum jangan bilang itu mantan mertua. Nggak ada mantan mertua. Kalau mantan istri iya, tapi kalau mantan mertua nggak ada. Bedanya begini ya, mertua sama anak tiri. Ya, anak tiri, anak sambung. Ini bisa mahram. Bedanya apa? Bedanya kalau mertua ya jadi mahram, tidak disyaratkan istrinya ini atau anaknya mertua ini sudah digauli. Contohnya ya, si A dengan si B, nah ini melakukan akad pernikahan ya, nikah sudah sah. Nah, tetapi qadar Allah, nah ini belum, si A ini belum menggauli istrinya. Mungkin ya dia itu keburu meninggal, banyak si A-nya itu ya meninggal belum menggaulinya. Nah, tetap saja mertua ini tetap itu mertua, walaupun ya si A ini belum menggauli istrinya. Paham? Tapi kalau anak tiri atau anak sambung jadi mahram, syarat ibunya sudah digauli. Contoh, mungkin ada seorang laki-laki nikah sama seorang janda. Ya, nikah sama seorang janda. Nah, habis akad nikah pulang ke rumah. Begitu sampai ke rumah, ternyata di rumahnya ada gadis cantik sekali. Lalu dia bertanya ke istrinya, "Ini siapa?" "Oh, ini anak saya." "Oh, ini anak kamu?" "Iya." "Kamu sudah punya anak gadis begini?" "Iya." "Kalau begitu ngapain saya nikah sama kamu? Saya mendingan sama anak kamu aja." Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, kalau ibunya belum digauli, asal tega. Nah, kalau masalah hukum belum jadi mahram, ya belum jadi mahram si anak sambung ini. Kenapa? Karena ibunya belum digauli. Tapi kalau ibunya sudah digauli, maka anak sambung ini adalah mahram mu'abbadan, mahram selama-lamanya, haram ditikah selama-lamanya. Nah, ini adalah jadi mahramnya itu apa? Disebabkan adanya pernikahan. Paham? Itu namanya disebut apa? Mahram mu'abbadan. Yang kedua, ada yang disebut mahram mu'aqqatan. Apa mahram mu'aqqatan? Mahram sementara waktu. Mana? Kakak ipar, adik ipar. Ini contoh. Ya. Kakak ipar mahram bukan? Hah? Ayo. Bismillah. Kakak ipar atau adik ipar mahram bukan? Hah? Mahram. Mahram apa? Mu'abadan, mu'aqqatan. Mu'aqqatan. Jadi ya, contohnya kan kita nih, kita ini haram nikah sama kakak ipar, haram nikah sama adik ipar, tapi haramnya itu selama kita nikah sama adiknya. Paham? Ya, atau kita nikah sama kakaknya, kita haram nikah adik ipar ya selama kita masih nikah dengan kakaknya. Atau tadi kita haram ya nikah sama kakak ipar kalau kita masih nikah sama adiknya. Tapi kalau istri kita itu meninggal, ya istri kita meninggal atau kita
pisah dengan istri kita, halal nggak nikah sama kakak ipar? Halal, itu namanya turun ranjang. Haram. Haram kalau adik kakak diborong. Wah, ini mah udah nih, mertuanya sangat baik sekali, udah diborong aja adik kakak, dikawin dua-duanya. Haram hukumnya. Ya, haram. Maka tadi sebut kakak ipar itu mahram, haram ditikah, tapi sementara waktu. Ya, paham bedanya? Terus bagi laki-laki yang sudah punya istri 4, semua wanita mahram dia. Hah? Semua wanita mahram dia. Kenapa? Karena nggak boleh lebih dari 4. Makanya semua wanita jadi mahram dia. Tapi mahramnya muakotan. Nah, di sini Iwan Pila, kenapa saya jelaskan dulu ke situ? Jadi yang boleh laki-laki ya berjamaah dengan seorang perempuan yang mahram tadi, yang boleh itu mahramnya mahram muabadan. Kalau berjamaah dengan mahram muakotan nggak boleh. Pemanya antum ya, wah berjamaah berdua sama kakak ipar atau sama adik ipar, nggak boleh. Makanya Nabi menyebutkan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian, nggak boleh. Nanti bisa selingkuh loh dengan kakak ipar, bisa selingkuh dengan adik ipar, itu nggak boleh ya. Makanya saya jelaskan dulu itu supaya bisa dibedakan. Jadi yang boleh kita berjamaah berduaan itu mahramnya mahram muabadan. Jadi kalau dengan mahram muakotan, mahram yang hanya sementara waktu tadi tidak boleh, karena hakikatnya dia ajnabiyah, dia adalah wanita asing bagi kita. Paham ya? Nah, itu. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, la yajuju ayya ummar rajul imro'atan ajnabiyah bi mufradiha. Tidak boleh seorang laki-laki ngimamin seorang wanita asing sendirian, nggak boleh. Nah, termasuk tadi mahram muakotan. Umpamanya ya, nah Ustaz nih masuk ke masjid sendirian ini, orang-orang udah pada selesai sholatnya, ada wanita juga mau sholat. Ibu berjamaah, ya ayo bu sama saya berdua bu berjamaah, ya nggak boleh itu, ya nggak boleh. Apa maksudnya? Ya, tapi kalau berjauhan nggak apa-apa. Ya, banyak antum imamnya di sini, makmumnya di belakang sana, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau berdekatan nggak boleh. Kenapa? Itu termasuk berholwat. Sedangkan Nabi SAW bersabda, la yahluwanna rajulun bimro'atin fa inna salisahuma syaiton. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Kenapa? Karena yang ketiganya adalah setan. Nah, ini termasuk ke situ. Jadi walaupun sholat, kalau cuma berdua itu termasuk berholwat. Ya, termasuk berholwat. Itu catatan kedua. Catatan ketiga, yajuju ayya umar rajul majmu'atan minan nisa li'anna ijtima'ahunna yanfi al-holwah. Nah, boleh seorang laki-laki mengimami sejumlah perempuan, ya boleh. Umpamanya ya, imamnya satu ya, laki-laki sendirian, makmumnya semuanya ibu-ibu, semuanya perempuan, boleh. Ya boleh. Kenapa? Karena kalau perempuannya banyak tidak termasuk berholwat. Kalau berholwat itu cuma 2 orang tadi, itu berholwat. Tapi kalau ibu-ibunya banyak, itu bukan berholwat, boleh.
Tapi dibolehkan itu kalau aman dari fitnah. Tapi kalau bisa menimbulkan fitnah, nggak boleh. Mana contohnya? Umpamanya ini sebagai contoh, ya. Nah ini antum ini selalu ya mimpin jamaah bagi ibu-ibu, ya ibu-ibu. Tapi setiap antum pulang dari masjid selalu berantem sama istri antum. Kenapa? Cemburu istri. Wah semangat kalau ibu-ibu jamaahnya. Apalagi kalau habis assalamualaikum, assalamualaikum, tengok ke belakang. Sambil apa? Sambil ngeliatin mana yang cantik dan muda ini. Ini namanya. Nah kalau menyebabkan fitnah nggak boleh. Ya kalau menimbulkan fitnah nggak boleh. Jadi diperbolehkan seorang laki-laki ya mengimami sejumlah kaum perempuan itu kalau aman dari fitnah. Sekali ya, tapi kalau menimbulkan fitnah tidak boleh. Jadi amma idza wujidatil fitnah fala yajuz fa innallaha la yuhibbul fasad. Kalau bisa menimbulkan fitnah tidak boleh. Kenapa? Allah tidak menyukai kerusakan. Nah inilah iwatilah ya tentang berjamaah bagi kaum perempuan. Nah ya sebelum melanjutkan ada pertanyaan dulu. Baik pertanyaan yang berkaitan dengan ini mahram atau yang lain silakan. Mangga. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan masalah mahram. Ada di pihak keluarga kami itu yang menikah katanya nikahi katanya juga lagi dengan perempuannya adiknya perempuan juga, apakah itu dibolehkan sebagai mahram? Boleh kalau kakak sama kakak, adik sama adik. Ya, ibu satu bapak. Hah? Yang kakak adik ini satu bapak ibu Nikah? ya Haram kalau begitu mah. jadi saya punya adik, saya harus sama istri saya punya adik. Oh boleh itu mah boleh. Adik saya sama adik saya Boleh. Kalau itu adalah kakak sama kakaknya, adik sama adiknya. Boleh kalau itu mah monggo. ini kan ada yang depan Antum antum yang nggak boleh. Ya jadi yang nggak boleh itu antum. Kalau adik antum nggak apa-apa. jadi satu mertua. Oh ya nggak apa-apa. Malah janjian sama adik, udah kita satu mertua aja. Kenapa? Udah mertuanya baik, sayang ya nggak apa-apa. Walaupun kita kebanyakan punya saudara 5, satu mertua semuanya, ya, kebanyakan borongan, gitu kan ya, nggak apa-apa, boleh, itu ya, boleh. Atau, atau bapaknya sama ibunya, anak sama anaknya, boleh. Iya, kebanyakan ini bapaknya duda, punya anak, ibunya janda, punya anak. Hanya si duda sama janda, anaknya sama anaknya. Ya. Boleh, boleh. Kan kasih ibu kasih bapak. Itu kan ya. Nah, yang nggak boleh mertua sama mantu. Itu yang nggak boleh. Jadi ini besannya itu istri jadinya. Ya udah kita besanan aja, gitu kan ya. Itu kan ya. Ada, saya punya uak saya malah yang begitu. Ya, uak saya jadi bapaknya sama ibunya, anaknya sama anaknya. Borongan juga itu. Silakan. Satu lagi Ya. itu kalau di wilayahnya kawin bersama sepupu, asalkan sepupu itu dari beda jenis. Saya dengan anak saya dengan anak perempuan adik
perempuan saya. Sepupu dengan sepupu. Ya. Kalau sepupu bukan mahram. Bukan mahram. Boleh anak antum sama anak adik antum atau kakak antum boleh. Yang mahram antum sama anak. Nah, itu keponakan. Kalau keponakan itu mahram. Tapi kalau sepupu sama sepupu bukan mahram. Boleh nikah. Makanya kalau ada kakak atau ada yang ini gak usah jauh-jauh, mendingan sama anaknya kakak aja. Ya, biar waris. Di daerah itu kan kalau saudara perempuan itu dengan kalau laki-laki dengan saudara laki itu dilarang juga. Itu mah adat. Iya, bukan syariat itu mah ya. Itu adat. Dalam hukum Islam boleh. Malah hati-hati, jangan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena salah satu pembatalan syahadat adalah tahrimu ma ahalallah, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah menghalalkan nikah ya, tadi sepupu dengan sepupu halal. Nah kalau kita nanti nggak boleh ini, berarti nanti kita melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Hati-hati, nanti bisa merusak akidah. Ya, makanya tradisi jangan dipertahankan kalau bertentangan dengan syariah. Itu ya. Ada di tempat saya juga yang begitu. Tapi dulu, kalau sekarang sudah alhamdulillah karena sudah banyak kajian segala macam udah nggak ada lagi. Malah kalau orang Sunda, kalau Sundanya penyayah laki-laki nikah sama orang Jawa perempuan dilarang keras, nggak boleh. Orang Jawa, orang Sundanya kalau laki-laki ya dengan Jawa, istrinya Jawa nggak boleh. Kenapa? Karena Jawa itu lebih tua katanya gitu. Ya, itu dilarang keras. Nah, tapi alhamdulillah yang pertama melanggar larangan itu adalah ya masih sepupu dengan saya. Dia karena merantau ke Surabaya, dia kecantol ya sama itu ya sama arek-arek Surabaya sono gitu kan. Nah begitu ini orang tua semua gak menyetujui, gak boleh karena tadi larangan tadi, tapi dilanggar tetap nikah. Ternyata sukses gitu kan ya. Nah sukses, ada ekonomi segala macam. Hanya apa? Sekarang udah nggak ada istilah begitu. Mau orang mana saja silakan sekarang mah ya. Itu adalah adat yang yang keliru ya. Begitu. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Kemudian nikah sama janda misalnya, kemudian janda tadi ada anak perempuan, berarti kita boleh anak dari boleh ya, iya boleh. Berarti nggak boleh kita melihat aurat anak tadi, melihat auratnya nggak boleh. Iya, hati-hati. Kalau dengan sama-sama anak sambung itu bukan mahram. Kalau banyak perempuan ya si janda anaknya perempuan, nah si dudanya anaknya laki-laki. Setelah nikah hanya nanti kayak adik kakak, kayak kandung banyak kan. Nanti si perempuannya di rumah nggak nutup aurat, haram hukumnya, nggak boleh karena itu bukan mahram. Ya, jadi tadi ya kalau berarti kan anak sambung tadi, nah itu wajib. Kalau yang sudah dewasa wajib menutup aurat ya di depan anak dari bapak sambungnya tadi, karena itu bukan mahram. Makanya yang lebih enak udah mendingan akadannya sekalian gitu kan. Gitu. Kalau ada kecocokan. Ada lagi. kalau peran wudhu berarti sama hantu nggak batal, itu mahram. Ya, kalau masalah batal wudhu ya, dulu kan pernah saya jelaskan kalau batal wudhu kan terbagi 3 pendapat. Ya,
Kalau Imam Syafi'i adalah batal, laki-laki dan perempuan, baik ada ya syahwat ataupun tidak ada syahwat. Kalau Imam Abu Hanifah tidak batal, ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Ya, Imam Malik, Imam Ahmad, kalau bersentuhannya ada syahwat, ada ser, batal. Kalau tidak ada ser, nggak batal. Tahu ser? Ya, nah, jadi ada ser ya. Nah, jadi kita tinggal ya, mau kita ikutnya kemana? Karena Imam Syafi'i sendiri, madhab Syafi'i yang mengatakan batal, itu terbagi 7 pendapat lagi. Ya, 7 pendapat lagi yang berpendapat batal. Ada yang mengatakan batal, baik bayangkan secara mutlak. Pendapat kedua, batal itu kalau bukan mahram. Kalau mahram tidak batal. Pendapat ketiga, mau mahram mau apa tetap batal. Ada lagi, batal itu kalau dua-duanya sudah dewasa. Tapi kalau yang salah satunya belum dewasa, gak batal. Nah, jadi kalau kita mau ikut ke situ, kita mau ikut yang mana? Ya, ada lagi yang batal itu yang menyentuh, yang disentuhnya gak batal. Kenapa? Karena Qur'annya awal lamastumun nisa, atau kamu menyentuh bukan disentuh. Itu namanya fikih. Itu ya. Cuma saya lebih cenderung kepada pendapat laki-laki dan perempuan, baik mahram ataupun bukan mahram, tidak batal wudhu. Cuma kalau dengan mahram gak batal dan gak dosa. Tapi kalau kita sengaja salaman dengan wanita yang bukan mahram, wudhu gak batal tapi dosa. Kenapa? Kan ada hadisnya. Jadi seandainya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, masih lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang tidak halal. Apa dasarnya? Dasarnya adalah, dulu kan ada 3 hadis. Hadis yang pertama, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Aisyah mencarinya. Nah, begitu dicari ternyata Rasulullah sedang sujud dan kakinya Rasulullah dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika kaki Rasul dipegang oleh Aisyah, Rasul melanjutkan sholatnya. Kalau memang batal, tentu Rasul harus berhenti sholatnya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, ketika Rasulullah sholat malam, kakinya Aisyah dilonjorin ke kiblatnya Rasulullah. Dilonjorin. Ketika Rasul mau sujud, itu kaki Aisyah dicubit oleh Rasul. Dicubit. Begitu dicubit, ditekuk kakinya. Begitu Rasul berdiri, dilonjorin lagi. Ketika Nabi mau sholat witir, kakinya Aisyah digeser oleh kakinya Rasulullah. Jadi bukan dicubit lagi, kakinya Aisyah digeser dengan kakinya Rasulullah. Nah, kalau memang batal, kenapa Rasulullah bersentuhan kaki Rasul dengan kaki Aisyah radhiyallahu anha? Dalil ketiga, dalam hadis Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW qobala ba'da nisaihi, Nabi mencium sebagian istrinya. Setelah mencium, lalu Nabi sholat tidak berwudu lagi. Nah, kalau saya lebih cenderung ke sini. Tapi kalau jamaah, enggak Ustaz, saya mau ikut yang batal, ya silakan. Ya, silakan. Ini masalah fikih, bukan masalah akidah ini. Ya, asal antum mau repot aja. Ada Pak, sampai suami istri berantem itu. Musim kemarau, susah air, ya, istrinya lewat, kesenggol kakinya, suaminya marah. Kalau jalan pakai mata,
udah susah nyari air, akhirnya ya maaf akhirnya jadi berantem gitu kan, gara-gara di situ gitu kan ya. Sekali lagi, kalau Bapak mau ikut pendapat pertama silakan, mau ikut pendapat kedua silakan, batal kalau ada ser, kalau nggak ada ser nggak batal, silakan mau ikut itu ya. Nah, semua juga itu ulama loh yang punya pendapat seperti itu. Sudah masuk ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai tentang saudara sepupu itu adalah bukan mahram. Dan itu kebanyakan di masyarakat kita ini yang menganggap itu adalah saudara, jadi lawan jenis itu tetap bersama sesuai dengan tradisinya. Buka di Anissa, Sud Anissa. Jika kepala kita ditusuk dengan besi panas itu adalah lebih baik daripada harus bersalaman dengan bukan mahram kita. Nah, ini yang terjadi, bagaimana sikap kita ketika kita mendapati saudara sepupu yang belum ada pemahaman seperti itu, tapi ketika waktu itu dia mengajak salaman kepada kita, dan tapi ada beberapa yang Anda sendiri alami itu malah dikatakan soalin. Jadi mohon penjelasannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan kepada saudara kita? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban antum ya adalah harus menjelaskan apa yang disebut dengan mahram. Mahram itu adalah ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ya, ada Quran nggak? Sedikit minjem Quran. Nah, jadi pertama itu nih, mahram itu ketetapan Allah. Ya, dan sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini. Coba dibuka surat An-Nisa. Afwan. Coba dibuka di surat An-Nur, di surat An-Nur ayat 23. Coba dibuka. Surat An-Nur 23, coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati yadkhuluna fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik. Bukan itu. Bukan. Afwan. Ini dua lagi. Saya tentang mahram lupa saya ayat. Coba kalau di An-Nisa ayat 23-nya apa? Atau 123 itu, saya lupa. Kalau di An-Nisa, kalau ayat 23-nya apa? Ya. Artinya diharapkan kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan,
saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesuai, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pernyataanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ya. Jadi nanti jelaskan, inilah yang termasuk mahram. Jadi mahram itu ini sudah dijelaskan. Nah, kalau tidak masuk ke dalam salah satu dari ayat ini, berarti itu bukan mahram. Ya. Nah, bukan mahram karena tidak masuk. Maka pertama, kalau bisa antum jelaskan, ini loh yang disebut dengan mahram. Nah, jadi dengan kemudian kalau masalah kebanyakan dia mau salaman, ya kita cukup begini saja, ya jangan ikut salaman. Kalau dia bilang soalim, nggak apa-apa, ya itu mah udah biasa. Kalau sudah soalim kan itu kan itu ya. Nah, daripada kita nanti apa dosa, lebih baik disebut soalim. Ya kita, tapi kita harus menjelaskan bukan soalim, ya bawakan hadisnya yang tadi. Karena saya takut karena ada hadis. Kan jika kepala salah seorang di antara kita ditusuk ya dengan jarum yang terbuat dari besi, kan masih lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang tidak halal. Nah, kita jelaskan itu ya, itu memang kenapa? Karena di masyarakat terutama di kampung itu tidak bisa membedakan kadang-kadang ya ini mahram atau bukan, itu kan ya, apalagi kalau Idul Fitri gitu kan ya. Nah, main nyelonong aja salaman gitu kan gitu. Hanya kita ingin apa? Ingin saling memaafkan, malah jadi tambah dosa jadinya. Ya, ya ibadillah, afwan ya. Jadi ini masalah mahram. Jadi tercantum di surat An-Nisa ayat 23. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi mohon maaf ya karena waktu sudah masuk waktu Isya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di 2 pekan yang akan datang. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan masalah sholat berjamaah. Kali ini masih panjang Iwan Filah. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.